Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku semuanya yang ada di Nusantara Indonesia. Semoga tetap sehat walafiat, banyak rezeki, berkah dan barokah, sehingga dapat melihat video kali ini yang akan mengupas tentang sejarah. Berjumpa lagi bersama Mbah Hatung dalam channel Jabal Kuntul Ngelayang. Kali ini Mbah Hatung akan mencoba menelisik tentang peristiwa Perang Bubat secara singkat. Perang Bubat adalah perang besar yang menjadi akhir kekuasaan Mahapatih terbesar kerajaan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada. Sejarah Perang Bubat berkaitan dengan pertikaian antara kerajaan Majapahit melawan kerajaan Sunda. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi yang berawal dari upaya menjalin persaudaraan. Lalu bagaimana sejarah Perang Bubat serta dampaknya? Yuk, kita mulai. Penyebab Perang Bubat ini, sejarah Perang Bubat diawali upaya Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda dengan cara mempersunting Dyah Pitaloka, putri dari Raja Sunda. Namun, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dulu siapa Hayam Wuruk itu. Nah, Hayam Wuruk atau Prabu Sri Rajasanegara merupakan Raja Majapahit yang keempat. Ia menggantikan ibunya, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Tunggadewi adalah Raja Majapahit yang ketiga. Ia menggantikan saudaranya yang menjadi Raja Majapahit, yaitu Sri Jayanegara. Sri Jayanegara ini menjadi Raja Majapahit yang kedua. Nah, Sri Jayanegara ini dengan Tribhuwana Tunggadewi, satu ayah, dua ibu. Sri Jayanegara dan Tribhuwana Tunggadewi adalah putranya Raden Wijaya, tapi lain ibu. Raden Wijaya atau Prabu Kertajasanegara Jayawardana, Rajapahit pertama. Berarti Hayam Wuruk adalah cucu dari Raden Wijaya atau Raja Majapahit pertama, Prabu Kertarajasa Jayawardana. Hayam Wuruk berkuasa tahun 1350 sampai 1389. Nah, itulah sekelumit tentang Hayam Wuruk. Sekarang kita berpindah ke yang satu sisi, dari Sunda ya, kerajaan Sunda. Dan siapakah Dyah Pitaloka? Dyah Pitaloka adalah putri Prabu Linggabwana Wisesa dari kerajaan Sunda yang berkuasa pada tahun 1350 Masehi. Nah, Prabu Linggabwana menggantikan ayahnya, yaitu Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Prabu Ragamulya Luhur Prabawa putra dari Prabu Ajiguna Wisesa dengan permaisuri putri Rima Melati. Begitu cerita singkatnya dari kedua belah pihak. Yuk kita kembali ke peristiwa Bubat. Pada tahun 1357 Masehi, rombongan kerajaan Sunda merencanakan untuk pergi ke Trowulan. Trowulan itu tempat kerajaan Majapahit untuk menikahkan Dyah Pitaloka citra resmi dengan Hayam Wuruk. Namun, situasi tersebut dilihat oleh Gajah Mada dari sudut pandang berbeda. Gajah Mada melihat peluang bahwa itu adalah saat yang tepat untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Hal itu dikarenakan Gajah Mada yang memang teguh dengan sumpah palapa untuk menguasai wilayah Nusantara. Nah, setelah itu pasukan dari kerajaan Sunda tiba di Pesanggerahan Bubat yang lokasinya tidak jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Sebelah utaranya Trowulan, sebuah alun-alun.
Disinilah Gajah Mada memberikan keputusan secara sepihak bahwa Dyah Pitaloka hanya digunakan sebagai pemetik dari kerajaan Sunda untuk dikuasai Majapahit. Kemudian pasukan Majapahit pun menyerang pasukan yang dari kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Di sisi lain, para rombongan kerajaan Sunda naik pintam mendengar ucapan Gajah Mada, sehingga terjadilah peperangan. Nah, perang Bubat ini terjadi dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, sehingga banyak pasukan kerajaan Sunda yang meninggal dunia, termasuk Prabu Linggabuana dan Permaisuri. Permaisurinya juga Patih Anepaken dari kerajaan Sunda, dan menyisakan Dyah Pitaloka Citra Resmi. Nah, akibat dari situasi tersebut, Dyah Pitaloka Citra Resmi pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menusukkan konde di jantungnya. Pada akhirnya semua rombongan dari kerajaan Sunda tewas tak tersisa. Nah, dampak perang Bubat yang menyebabkan banyak orang tewas ini menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan bagi kerajaan Majapahit. Nah, adapun dampak tersebut timbulnya rasa kecewa dari Hayam Wuruk kepada Patih Gajah Mada. Pertikaian antara Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Rusaknya hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Berlangsungnya konflik selama berabad-abad yang menyebabkan hubungan kurang harmonis. Namun, peristiwa Perang Bubat ini masih banyak yang mempertanyakan, apakah peristiwa Perang Bubat ini fakta atau fiksi sejarah? Nah, Perang Bubat menimbulkan polemik identitas yang masih berlanjut hingga sekarang. Luka harga diri masyarakat Sunda karena peristiwa Bubat terwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lesan yang kental. Masyarakat Sunda yang menjadi korban pengkhianatan Majapahit mengijawantahkan kebenciannya terhadap orang Jawa melalui pembentukan ulang identitasnya untuk menciptakan komunitas yang berbeda. Diketahui secara administratif masyarakat Sunda menghuni Pulau Jawa, namun berbagai masyarakat perangkat budayanya mereka menunjukkan perbedaan sehingga dapat dikategorikan sebagai etnis tersendiri. Contohnya, Raffles dalam History of Java sangat yakin bahwa Jawa perlu dibedakan dengan Sunda secara karakter, budaya, dan bahasa. Masyarakat Sunda berbeda dengan masyarakat Jawa. Akan tetapi, historitas Perang Bubat masih dipertanyakan apakah benar terjadi. Nah, sekian banyak artefak arkeologi, folklore lesan, ataupun kronik sejarah, beberapa ilmuwan masih mempertanyakan dengan argumen yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu, ada sebuah tulisan berupaya membuktikan historisitas Perang Bubat dengan mengikut sertakan sumber sejarah. Nah, bukti arkeologis maupun folklore lesan yang termanifestasi dalam memori kolektif masyarakat. Setelah Perang Bubat, Sunda berada dalam kekuasaan Majapahit. Namun, menurut Mikihiro Moriyama dalam bukunya yang berjudul Semangat Baru, Kolonialisme Budaya, Cetak dan Kesusastraan Sunda abad ke-19, disebutkan bahwa masyarakat Sunda masih berjuang melawan pengaruh dominasi Majapahit melalui perlawanan budaya. Salah satunya suatu mitos populer dari Sunda yang terwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lesan. Para tetua atau sesepuh selalu mewanti-wanti agar sebisa mungkin wanita Sunda tidak menikahi pria Jawa. Terciptanya mitos bersumber dari cerita Perang Bubat yang berbumbu unsur asmara dan kekuasaan. Menurut narasi umum, Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, berencana dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Namun, Dyah Pitaloka harus menemui ajal sehingga pesta perayaan yang sewajarnya bahagia justru bernuansa duka, luka, dan darah. Nah, apakah peristiwa
perang Bubat ini benar terjadi, ya masih diperdebatkan oleh para arkeolog dan ahli sejarah kuno. Para ahli sejarah kuno dan arkeolog yang meragukan peristiwa Pasundan Bubat berpendapat bahwa itu hanya sekedar sisipan dari penyalinan para raton. Opini lain, perang ini bisa jadi tambahan peneliti Belanda pertama yang menerjemahkan para raton serta berbagai alasan lainnya. Nah, bagi para ahli sejarah kuno dan arkeolog yang meragukan peristiwa Bubat perlu dipertanyakan, apakah mereka benar sudah menelusuri sumber sejarah selain dari para raton? Lalu, apa bukti otentik jika kisah perang Bubat tidak pernah terjadi? Jika peristiwa perang Bubat hanya sekedar sisipan penyalinan para raton, mengapa kisahnya masih tertambat dalam memori kolektif masyarakat hingga kini? Namun bagian yang membingungkan ialah tuduhan campur tangan Belanda. Apa tujuan Belanda memanipulasi kisah perang Bubat? Jika bertujuan untuk mengadu domba orang Jawa dan orang Sunda, mungkin dapat dibenarkan. Hal ini mengingat terjadinya pada zaman VOC. Penyalinan kakawin tersebut pada bulan Kartika atau bulan Oktober November tahun Saka. Tahun Saka itu 1662 atau Maseinya 1740. Jadi menurut kebanyakan, apakah peristiwa perang Bubat adalah fakta historis atau fiksi sejarah? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu cerita ringkas tentang perang Bubat. Demikian informasi seputar sejarah perang Bubat, dan semoga kawan-kawanku seantero Nusantara dalam keadaan sehat walafiat dapat memahami atau menjadikan wawasan tentang sejarah bagi yang pecinta sejarah, dan tidak harus satu dari keterangan atau dari kajian Mbah Atung ya. Mungkin yang lain juga banyak untuk penambahan-penambahan wawasan tentang sejarah yang ada di tanah Jawa ini. Nah, semoga ulasan dari kami dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih kawan-kawanku semuanya. Salam rahayu, salam berkah dan barokah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.